Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang pertama dengan saya sendiri, Tegar Anugrah Dipuji Kuntoro, kami akan mempresentasikan suatu istilah dari pendanaan dalam konsep manajemen keuangan bagi suatu perusahaan. Yang antara lain ada yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua, strategi pendanaan, yang ketiga, bentuk atau tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal. Yang keempat, ada teori struktur modal. Yang kelima, metode dan struktur modal. Yang keenam, analisis subjektif dalam manajemen struktur modal. Yang ketujuh, ada pasar modal efisien. Yang kedelapan, kondisi tercapainya pasar yang efisien. Yang kesembilan, implikasi tiga bentuk efisiensi pasar terhadap keputusan pendanaan. Pernah kita mendengar, apa sih keputusan pendanaan dalam manajemen keuangan itu? Ya, yaitu keputusan pendanaan yang dilakukan dalam pasar modal umumnya sangat kompetitif. Informasi yang sangat terbuka luas bagi semua pemodal dan pemodal individual tidak dapat mempengaruhi harga. Seperti hanya misalkan investasi saham. Semua saham harganya sudah ditentukan oleh suatu perusahaan, dan pasar yang seperti inilah yang disebut dengan pasar modal yang efisiensi. Yang kedua, strategi pendanaan mungkin bisa dilengkapi oleh rekan saya dalam anggota. Baik, bersama saya Irfan Helmi Junior dengan NIM 140. Setelah kita mendengarkan tentang pengertian keputusan pendanaan, ada pula sumber-sumber dana perusahaan. Sumber-sumber dana perusahaan tersebut terbagi menjadi dua, sumber dana menurut asalnya dan sumber dana menurut waktunya. Sumber dana menurut asalnya ada dua jenis. Jenis yang pertama, sumber intern. Sumber intern merupakan sumber dana yang diperoleh atau dihasilkan dari perusahaan itu sendiri, seperti laba ditahan dan penyusutan. Lalu yang kedua, sumber ekstern. Sumber ekstern merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari para kreditor, pemilik, peserta, dan bagian di dalam perusahaan. Kemudian ada sumber dana menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya dibagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama, jangka pendek. Jenis yang kedua, jangka menengah. Jenis yang ketiga, jangka panjang. Jangka pendek merupakan sumber dana atau modal yang tertanam di dalam perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Lalu jangka menengah merupakan kreditur menggunakan jaminan, sehingga kreditur tersebut memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Yang terakhir, jangka panjang. Jangka panjang merupakan sumber dana atau modal yang tertanam di dalam perusahaan itu sendiri dengan jangka waktu melebihi 10 tahun. Ya, setelah kita mengetahui sumber-sumber dana perusahaan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Wirayuda, NIM 149. Saya akan menjelaskan tentang tiga bentuk atau tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal. 1. Efisiensi yang lemah adalah keadaan di mana harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. 2. Efisiensi setengah kuat adalah keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. 3. Efisiensi yang kuat adalah keadaan di mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan,
tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teori struktur modal terdiri dari 3, yaitu pasar modal sempurna tidak ada pajak adalah bahwa penggunaan menjadi relevan jika penggunaan modal dan hutang akan berdampak pada pemilik perusahaan. Terus pasar modal sempurna ada pajak, yaitu modal perusahaan akan menjadi konstan jika komposisi dipergunakan, adanya biaya kebangkrutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Kolbi, NIM 1902010175. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan struktur modal. Yang pertama ada agensi teori. Agensi teori merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Yang kedua, ada signaling teori. Signaling teori yaitu suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang ketiga, ada pecking order teori, yaitu perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Yang keempat, ada trade-off teori. Trade-off teori ini yaitu menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal sehingga disebut pula sebagai trade-off teori. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Daniata, NIM 1902011010186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis subjektif dalam manajemen struktur modal. Subjektif didasarkan pada para pendapat pribadi, interpretasi sudut pandang, emosi, dan penilaian. Hal ini sering dianggap tidak sesuai untuk skenario. Informasi atau analisis objektif berbasis terukur. Struktur modal adalah proporsi finansial perusahaan meliputi komposisi saham biasa, saham preferen, laba yang ditahan, dan utang. Yang pertama merupakan perbandingan hutang jangka panjang, yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal saham atau laba hitam, laba ditahan. Yang ketiga pendanaan eksternal atau hutang. Ketentuan sumber dana yang dibutuhkan bersumber dari tempat yang dianggap aman. Dalam artian perusahaan mampu mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Terima kasih. Saya Awali Nurcayani, NIM 1902010201. Pasar modal efisien. A. Teori pasar modal. Teori pasar modal efisien bisa dikenal dengan Capital Asset Pricing Model atau CAM. Teori pasar modal ini dikembangkan oleh William Sharpe, John Linker, Jack Trainer, dan Jan Mosin. Teori ini adalah sebuah abstraksi dari dunia nyata yang rumit, sehingga didasarkan pada beberapa asumsi untuk menyederhanakannya. CAM adalah teori model keseimbangan yang menjelaskan hubungan antara tingkat resiko dan expected return aktiva yang beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 1902010-202. Di sini saya akan melanjutkan materi pada slide ke-9. Di sini ada beberapa kondisi tercapainya pasar yang efisiensi. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan memaksimalkan profit, yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Yang kedua, ada semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Yang ketiga, ada informasi yang terjadi bersifat random.
Yang terakhir ada investor bereaksi secara tepat terhadap informasi baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Zulfarianam, NIM 1902010204. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang mendasari teori CAPM. Di antaranya yaitu ada investor diasumsikan bertindak semata-mata atas pertimbangan. Terus selanjutnya investor berpikiran rasional, cenderung menghindari risiko. Terus yang ketiga ada investor melakukan investasi pada suatu horizon yang sama. Selanjutnya yang keempat ada aset individual dapat dibagi tidak terbatas atau dipecah-pecah. Selanjutnya ada investasi bebas risiko, dan investor itu dapat meminjam dan memberikan pinjaman pada tingkat suku bunga bebas risiko. Selanjutnya ada Implikasi 3 bentuk efisiensi pasar terhadap keputusan pendanaan. Fama 1970 yang pertama kali mengutarakan adanya 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar terhadap ketiga macam bentuk dari informasi. Membagi bentuk efisiensi pasar berdasarkan 3 gelombang, yaitu 1. Efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisiensi bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat.